Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Bulughil Maram wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi 'azam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu summa ay qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak qultu summa ay qala an tuzaniya halilata jarik muttafaqun alaih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zamu qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu pertanyaan, ayu dzambi a'zamu, dosa apakah yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan. Maka beliau menjawab, ketika engkau menjadikan bagi Allah adanya tandingan, engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu, atau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang telah menciptakan dirimu. Qultu thumma ayyu, kemudian aku kembali bertanya, apalagi? Qala an taqtula waladak. Maka beliau menjawab, engkau membunuh anakmu, khasyata an ya'kula ma'aka, karena takut akan makan bersamamu, mengambil rezekimu atau mengurangi rezekimu. Qultu thumma ayyu, kemudian aku kembali bertanya, apalagi? Qala an tuzaniya halilata jarika. Maka beliau menjawab, engkau menzinahi istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Adapun kaitan hadis ini dengan kitabul birri wassilah, ya, babul birri wassilah, bab keutamaan menyambung silaturahmi, bahwasanya membunuh seorang anak berarti memutuskan silaturahmi dengan anak tersebut. Dan dalam hadis ini terdapat sejumlah faidah. Yang pertama adalah dosa itu bertingkat-tingkat. Sebagian dosa ada yang lebih besar daripada sebagian lainnya, sebagaimana ketaatan itu pun bertingkat-tingkat. Ada ketaatan yang paling tinggi, dialah tauhid, dan ada ketaatan di bawahnya, ya. Kemudian adapun dosa yang terbesar adalah mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Inilah dosa yang paling besar seseorang lakukan dalam agama ini, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal uluhiyahnya maupun rububiyahnya maupun asma dan sifat. Dalam uluhiyahnya adalah memberikan ibadah yang hanya milik Allah kepada selain Allah. Contohnya berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berkorban untuk selain Allah, bertawakal, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu dalam bentuk ibadah sebagaimana mencintai Allah atau lebih cinta, ya, daripada mencintai Allah tabaraka wa taala. Maka segala macam bentuk ibadah ini yang dia milik Allah, jika diberikan kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan dalam uluhiyah, dan ini adalah dosa yang terbesar, ya. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi dari kesyirikan uluhiyah, syirkun fir rububiyah. Ini lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih besar dosanya dibandingkan syirkun fil uluhiyah. Itu apa? Menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Menganggap ada makhluk dari selain Allah yang memberikan rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, mengangkat derajat sebagian, menghinakan sebagian. Ini syirkun fil rububiyah, dan dia lebih tinggi daripada syirkun fil uluhiyah, ya. Syirkun fil uluhiyah, dia sembah Allah, tapi juga dia sembah selain Allah. Syirkun fil rububiyah, dia menganggap ada tandingan selain Allah yang turut mencipta, ya, yang turut mencipta alam semesta ini atau memeliharanya atau menjaganya. Syirkun fil rububiyah, ya. Bagaimana i'tiqad sebagian kaum sufi bahwasanya
Ada wali-wali Allah tabaraka taala diberikan hak untuk turut mengatur alam. Hak untuk menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya dan makhluknya dalam mengatur alam semesta ini. Bahkan mereka terkadang punya doa yang aneh sekali. Itu doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hak kun fayakun diberikan kepada dirinya. Jika dia berkata kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Ini syirkun fi ar-rububiyah. Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam i'tiqad kaum sufi. Bahwasanya wali dapat mendatangkan rezeki, melapangkan rezeki, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ini syirkun fi ar-rububiyah. Yang biasanya dampaknya adalah syirkun fil uluhiyah. Akhirnya dia berdoa minta kepada wali tersebut. Inilah namanya syirkun fil uluhiyah. Yang ketiga syirkun fil asma'i was sifat. Ya, dengan menyamakan Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat-sifatnya dengan sifat makhluk, atau menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, atau melecehkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubahnya dengan nama-nama lain. Ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah merubah Aziz menjadi Uzza, Allah sebagai Latta, Mannan sebagai Al-Manat dan sejenisnya. Ini syirkun fil asma' was sifat, atau menafikan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat. Kesyirikan ini bertingkat-tingkat. Yang tertinggi adalah yakni al-ilhad, tidak mengakui adanya Tuhan. Ini kesyirikan yang paling tinggi. Al-kufru, ini kekufuran yang paling tinggi. Disebut dengan nama dahriyah. Ya, mereka mengatakan tidak ada Tuhan, semua alam ini terjadi begitu saja. Ya, ini yang paling tinggi. Yang mengatakan tidak ada Tuhan ini paling tinggi kekufurannya. Di bawahnya adalah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyah maupun asma wa sifat. Dan dosa syirik ini seandainya orang tidak bertobat daripadanya dan meninggal, terancam pelakunya tidak akan masuk surga, diharamkan atasnya surga dan dikekalkan di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sungguhnya ahlu kitab, orang-orang kafir dari orang-orang musyrik, semuanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah berjanji, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Inilah dosa tertinggi karena dia berkaitan dengan hak Allah tabaraka wa taala yang diselewengkan. Kemudian dosa di bawahnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, qultu thumma ayyu, apalagi setelah itu ya Rasulullah. Dan ini menunjukkan betapa yakni ambisinya para sahabat untuk mengumpulkan ilmu, untuk mengetahui kebaikan-kebaikan, mengetahui kejelekan-kejelekan agar dia bisa menjauhinya. Ya. Maka Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan, yang pertama. Yang kedua, anta qatula waladaka, engkau membunuh anakmu. Ya. Khasyata an ya'kula ma'aka, dengan anggapan khawatir nanti engkau tidak bisa memberinya makan, ya, mengurangi rezekimu. Ini dosa yang kedua terbesar setelah syirik, dan dosa yang paling besar setelah syirik adalah pembunuhan. Dan pembunuhan ini pun bertingkat-tingkat. Yang pertama kali disidangkan di hari kiamat adalah dalam hak hamba adalah tentang darah manusia. Andai kata seorang pernah menumpahkan darah manusia dengan batil, maka dia terancam tidak mendapatkan rahmat Allah yang luas. Sulit baginya rahmat Allah tabaraka wa taala. Dan lebih dahsyat lagi adalah ketika dia membunuh orang-orang yang seharusnya dia sambung silaturahmi dengannya. Yang paling parah adalah membunuh anaknya sendiri. Punya anak kemudian dia buang. Dia punya anak dia kubur hidup-hidup. Ya, ini adalah dosa yang lebih besar daripada sekedar membunuh. Karena yang dibunuh adalah anaknya atau orang tuanya, ya, atau saudaranya, pamannya. Ini semua haram dan bertingkat-tingkat. Membunuh orang tua lebih dahsyat tentunya, ya, karena dia adalah merupakan sebab wujudnya orang ini. Tentu di bawahnya adalah membunuh anaknya sendiri, adalah yakni hasil daripada dirinya kemudian dia bunuh. Membunuh saudara, membunuh paman, ini semuanya bertingkat-tingkat dosanya. Yang lebih parah lagi, sebab kenapa dia membunuh anak ini adalah karena suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah,
Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan memberikan rezeki kepadanya yang membuat dia cukup memberikan rezeki kepada anak ini. Ya. Ini menunjukkan suudzon, dia bersangka buruk kepada Allah. Andai kata nanti aku punya anak, siapa yang berezeki? Dan kadang-kadang memang kita tidak membunuh anak, tapi kita takut punya anak. Masuk ke dalam bab ini. Jika takutnya punya anak gara-gara tidak bisa memberi rezeki, masuk ke dalam perkara yang tercela walaupun dia tidak membunuh. Ya. Di antaranya adalah takut menikah. Takut punya anak berarti takut menikah. Ini menikah mau tapi takut punya anak. Ya. Takut beranak banyak. Jika motivasinya takut beranak banyak gara-gara tak mampu memberi makan mereka dan seterusnya, menyekolahkan mereka dan seterusnya, ini tercela dan rusak i'tiqadnya. Tauhidnya tercemar. Ya. Yang punya 2 anak saja padahal mampu punya 20 anak. Ya. Gara-gara khawatir tidak bisa menafkahinya, dalam bab ini dia tercela. Akidahnya tercoreng. Walaupun tentunya tidak sebagaimana orang membunuh anaknya. Ini menunjukkan suudzon kepada Allah dan ini menunjukkan kikirnya dia. Enggak mau berbagi rezeki. Yang paling parah adalah enggak mau berbagi rezeki dengan anaknya sendiri. Ya, andai kata kau takut membagi rezeki pada anakmu, kenapa beranak? Kenapa engkau berusaha untuk menghubungi wanita? Ya, ada konsekuensi di sana. Ini semuanya adalah merupakan dosa yang bertimpa-timpa. Pertama dosa membunuh, yang kedua yang dibunuh anak sendiri, yang ketiga karena berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat kikirnya dirinya takut berbagi rezeki. Ya. Karena itulah dalam hal ini juga dilarang seorang perempuan meminta suaminya untuk menceraikan istri yang lain. La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Jangan sampai seorang perempuan menyuruh suaminya, kau ceraikan itu maduku, supaya dia menelangkupkan kualinya. Maksudnya apa? Supaya semua slip gaji dia pegang sendiri. Ini menunjukkan i'tiqad yang jelek dalam diri perempuan yang khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu istri antum? Enggak, insyaallah. Enggak salah ya. Subhanallah. Ya suruh ceraikan tuh. Kalau enggak kau ceraikan, ya saya ceraikan kamu. Motivasinya adalah takfa ma fi ina'iha. Motivasinya hanya karena takut perempuan ini mengambil jatahnya. Wallahi jatah yang diambil perempuan itu adalah miliknya, rezekinya sendiri yang dia upayakan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya. Maka enggak boleh seseorang khawatir dalam bab rezeki. Sama dalam hal usaha. Antum enggak usah sibuk dengan orang punya usaha ini, buka usaha ini, menjadi saingan antum. Enggak usah takut. Rezeki enggak akan pernah salah alamat. Kadang-kadang musuh-musuhan gara-gara ada saingan baru dalam muamalat. Dia jualan madu, kawan jualan madu. Dia jualan herbal, kawan jualan herbal. Pening kepalanya. Dia jual kambing, kawan jual kambing. Dia jual lembu, kawan jual lembu. Enggak usah takut. Rezeki enggak akan pernah lari. Rezeki antum telah tentukan 50.000 tahun sebelum kita ada, bumi ini ada. Enggak usah khawatir mengenai masalah rezeki. Percaya enggak antum? Wajib percaya, enggak percaya akidahnya rusak. Dan setingkat apa ketidakpercayaan kepada Allah, seperti itulah rezekinya seret untuknya. Enggak percaya, praktekan. Sahih. Ketika antum yakin husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti Allah berezeki. Kalau aku punya anak lagi pasti ada rezekinya. Pasti Allah beri rezeki, enggak usah takut. Ya. Ini adalah bab akidah yang kita harus imani, wajib kita imani, ya. Lain cerita, Bang, aku enggak bisa setiap tahun, Bang. Payah. Repot sekali. Itu lain babnya. Boleh diatur, tapi gara-gara takut dia enggak beri rezeki, salah. Ya. Hitung-hitungan gajiku ini UMR, punya anak 5 mati. Belum punya anak udah mati dia. Nanti ketika kau punya anak 5, rezekimu akan 5 kali lebih banyak daripada sekarang. Karena anak-anak ini juga masing-masing ketika terlahir bawa rezeki sendiri-sendiri. Ya.
Jadi inilah yang tercela dalam hal ini, membunuh anaknya. Membunuh aja tercela, yang dibunuh anaknya lebih tercela lagi. Kemudian membunuhnya ada prasangka buruk kepada Allah. Allah enggak akan memberi rezeki kepadanya. Yang keempat, kekikirannya, takut berbagi rezeki dengan anaknya sendiri. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Perkara remeh-temeh, takut dia ke anaknya makan bersamanya karena kikirnya dia. Takut rezekinya berkurang. KB gara-gara pemikiran-pemikiran yang menyimpang, fi dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Kenapa berKB? Andai kata enggak berKB nanti habis makan di bumi ini. Populasi penduduk begitu dahsyat cepatnya nanti, ya lebih banyak penduduk daripada apa yang dimakan, kelaparan dan seterusnya. Ini orang-orang ateis. Akhirnya dibuatlah KB, dibolehkanlah nikah sejenis. Ini semuanya upaya untuk menghapuskan keturunan. Ya, semuanya ini kadzabun, mereka pendusta. Ya, mereka negeri-negeri kufar kebingungan karena apa? Enggak ada yang mau punya anak, maunya berzina, kumpul kebo, kumpul kambing. Ya, enggak mau punya anak. Mereka lebih senang pelihara anjing. Ya, pelihara binatang, masing-masing di rumahnya binatang, bukan anak. Akhirnya kebingungan. Pemerintah punya kebingungan, semakin sedikit jumlah populasi mereka. Sementara kaum muslimin di negeri-negeri kufar sekarang terus-menerus banjir anak. Alhamdulillah. Inilah Islam. Ya, apalagi dibolehkan LGBT itu, akan punah mereka. Ya, biarlah negeri mereka punah. Kita terus perbanyak populasi kaum muslimin. Qultu thumma ayyu, kemudian aku kembali bertanya, apalagi qala antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu, muttafaqun alaih. Dosa ketiga paling dahsyat setelah syirik adalah ini berzina. Berzina ini secara umum dosa yang paling parah setelah syirik dan setelah membunuh. Apalagi jika yang dizinahinya adalah istri tetangganya, yang seharusnya dia hormati, seharusnya dia jaga, bahkan istri tetangganya dia zinahi dan billah. Lebih dahsyat lagi jika yang dia zinahi adalah mahramnya sendiri. Ya dan billah, bertimpa-timpa dosanya. Inilah dia merupakan dosa-dosa yang terbesar. Ya, di mana Allah SWT sebutkan dalam hal ini, ya, dalam kitabnya yang mulia kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, nanti kalau andai kata punya anak 4 di Batam, biaya kesehatan sekali ngomong aja sama dokter konsultasi 150.000, baru ngomong aja, belum resep. Ya, gimana punya anak 5 kalau sakit, gimana ini? Sebagian orang gila dengan apa? Semua asuransi diambilnya. Asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi mobil, asuransi. Takutnya kepada Allah, takutnya ini daripada takut yang tidak dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia bangga, semuanya udah aku asuransikan ini. Aku pun mati nanti aman istri-istriku semua. Kenapa udah aku asuransikan diriku, nyawaku semua. Subhanallah. Ya, ini karena kurangnya iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup ya. Tafadhal. Iqra. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaih. Naam. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As al-'abid az-zahid radhiyallahu tabaraka anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, minal kabairi, di antara bentuk dosa-dosa besar, dan min di sini litab'id, dari sebagian perkara dosa besar, bukan hanya ini, tapi ini di antaranya. Ya, syatmur rajuli walidayhi, seorang laki-laki menyumpah, melaknat, memaki-maki ayahnya atau kedua orang tuanya, walidayhi, kedua orang tuanya. Ya, kaitan dengan babul birri wasilah, orang tua yang seharusnya berbakti kepada kedua orang tuanya, menyambung silaturahmi kepada kedua orang tuanya, ini dia putuskan silaturahminya dengan menyakiti orang tuanya, ya, mencaci maki orang tuanya, melaknat orang tuanya.
Ya. Qila, maka sahabat-sahabat heran. Wa hal yasubbu rajulu walidayhi? Apakah mungkin seseorang laki-laki itu mencela kedua orang tuanya? Karena hal ini sangat nadir terjadi pada masa mereka. Tapi terjadi pada masa kita. Banyak anak durhaka yang memaki-maki ibunya, mencaci maki ayahnya. Allah, ya ada yang saya dengar langsung dia sekarang udah tobat. Ya dulu dia kejar orang tuanya pakai parang. Subhanallah. Masuk dia ke masuk ABRI, sekali dijual ayahnya tanah, nggak masuk. Tahun depan coba lagi, dijual lagi ayahnya tanah, nggak masuk juga. Tahun berikutnya dia minta, orang tuanya bilang bukan untuk kau aja tanah ini. Ya, dulu kusuruh kau masuk pesantren kau lepas. Sampai kelas 4 cabut dia. Karena dia anggapnya pesantren nggak bisa jadi tentara. Ya, dulu kusiapkan kau untuk ke Mesir. Sekarang kau udah banyak menghabiskan uang, ya mau minta lagi, bukan jatahmu aja ini tanah orang tua aku punya. Kejarnya ayahnya, sangkut, kejarnya, larinya sebir-bir sampai ke dalam. Subhanallah, ibunya langsung pingsan-pingsan. Ini terjadi, tapi dia alhamdulillah terdapat hidayah, terdapat petunjuk. Artinya ada orang-orang seperti ini, ya, yang membentak orang tuanya ada. Apalagi ketika orang tuanya telah tua, lagi ketika orang tuanya telah uzur. Banyak anak-anak yang enggak siap merawat orang tuanya telah uzur, membentak-bentak orang tuanya. Ya. Para sahabat heran, apakah ada orang yang mau melaknat, menyumpah serapah kedua orang tuanya? Qala na'am, kata Nabi, iya ada. Ya. Bagaimana itu? Qala, maka Rasul menjawab, "Na'am ya, yasubbu abar rajul." Seseorang mencela bapak temannya. Fa yasubbu rajulu abahu. Akhirnya temannya tersebut mencela ayahnya. Ini makna melaknat, menyumpah serapah ayah seseorang adalah ketika dia menjadi penyebab orang tuanya dicela oleh orang lain, gara-gara dia mencela orang tua orang lain. Subhanallah. Kadang-kadang berantem, ya dimakinya bapak kawan tuh. Akhirnya dia maki bapaknya lagi, dia maki ibunya lagi. Inilah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Kata Rasulullah, fayasubbur rajulu abahu. Ya, akhirnya laki-laki yang dia cela bapaknya tadi mencela bapaknya pula. Ya, subhanallah. Wa yasubbu ummahu. Laki-laki ini mencela ibu sahabatnya. Dasar ibu penzina, ibumu ini, ibumu. Akhirnya dia berbalik kembali. Fayasubbu ummahu, akhirnya dia mencela, menyumpah serapah, melaknat ibunya. Muttafaqun alaih. Ini adalah merupakan dosa besar, bertentangan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ya, walaupun dia enggak langsung mencela orang tuanya, tapi dia menjadi penyebab orang tuanya dicaci maki, disumpah serapah, dosanya sama. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-wasail ta'khudhu hukmal maqasid. Sarana mengambil hukum tujuan. Jika tujuannya adalah haram, sarananya pun haram. Ya, dikatakan laki-laki ini yang seolah-olah mencela, melaknat orang tuanya, padahal bukanlah dia yang langsung mencela orang tuanya, tapi melalui perantara. Gara-gara dia cela orang tua orang lain, akhirnya orang lain mencela orang tuanya. Ya, dan ini disebut dengan nama saddu dzara'i, menutup pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kerusakan. Ya. Kenapa Rasulullah melarang kita mencela orang tua, teman? Karena ini akan membuat jalan akhirnya dia mencela orang tua kita, dan ini disebutkan dengan nama saddu dzara'i, menutup pintu-pintu kerusakan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Tidak Allah katakan wala taznu, jangankan berzina, tapi jangan dekati zina. Ya, menunjukkan bahwasanya sarana mendekati zina ini akan menyampaikan seorang kepada perzinahan. Apapun sarannya adalah haram. Dan ini kembali ke dalam kaidah saddu dzara'i, menutup dzara'i, menutup pintu-pintu kerusakan. Naam. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltakiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu. Tidaklah halal artinya haram. Tidak halal artinya haram bagi seorang muslim an yahjura akhahu, memboikot saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani, kalaulah keduanya bertemu, fayu'ridu hadha, yang satu berpaling atau memalingkan mukanya, wa yu'ridu hadha, yang lain memalingkan mukanya pula, wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bis salam, yang memulai mengucapkan salam, muttafaqun alaih. Dalam Islam ada yang disebut dengan nama hajar, dan hajar itu ada yang berkaitan dengan agama, ya, karena agama, karena seseorang itu menyimpang agamanya, menyuruh kepada bid'ah, menyuruh kepada kesesatan, maka dia wajib diboikot, ya. Dan ada yang hajar gara-gara perkara dunia, ya. Dan dalam perkara dunia, salah paham, gak enak dengan teman, salah ucap, tersinggung, dihalalkan seseorang itu untuk mendiamkan saudara selama 3 hari. Dan inilah Allah SWT melihat bahwa manusia itu kadang sulit melupakan kesalahan orang, tapi dia tidak boleh berlebih 3 hari. 3 hari boleh seseorang mendiamkan sahabatnya, ya. Mungkin kadang-kadang salah ucap, salah ngomong, ya, tersinggung, akhirnya dijanji nggak mau menemani teman tersebut, berbicara dengannya, memboikotnya, ketemu dia menjauh, berlari. Ini bolehkan 3 hari, ya. Dalam agama artinya Allah mentoleransi, ya, antar manusia. Jika antara mereka terjadi kerusakan hubungan, diberi toleransi 3 hari saja, ya. Lebih daripada 3 hari nggak boleh. Dan dia saudaranya, nah saudara memiliki hak untuk disambung silaturahmi dengannya, nggak boleh diputuskan. Hajar adalah bagian daripada memutuskan silaturahmi yang dilarang, memutuskan menyambung ukhuwah imaniyah yang dilarang dalam Islam. Dan itulah hukumnya adalah haram. Tidak boleh lebih daripada 3 hari, ya. Kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi bahwasanya antara orang yang bertikai ini adalah yang paling utama yang memulai salam. Karena itulah jumhur ulama mengatakan hajar ini, boikot ini akan terputus dengan salam. Andai kata antum telah mengucapkan salam kepada orang yang antum hajar, berarti antum telah memutuskan hajar dengannya, ya. Maka dengan mengucapkan assalamualaikum berarti antum telah memutuskan hajar ini. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Nah, وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى كل أخاك. معروف صدقة قرأت. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا walau an talqa akhaka biwajhin talqin, akhrajahu Muslim. Nah, wa an Jabir radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu qala, dari Jabir ibnu Abdullah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatan, setiap bentuk perbuatan baik itu dihitung sedekah. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Jundub bin Abi Junadah namanya. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah remehkan segala macam bentuk kebaikan walaupun kecil. Jangan remehkan, ya. Mungkin kita punya uang cuma 200, 300, masukkan ke dalam tabungan infak masjid, jangan remehkan. Jangan mengatakan, untuk apa 200 rupiah ini bagi sabilun najah, mau diapai 200 rupiah? Cuma itu yang antum punya, masukkan. Tapi janganlah uang antum segini semuanya merah diambil 200 rupiah, masukkan. Itu bakhil namanya. Ya. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah cela meremehkan segala macam bentuk kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun engkau hanya bisa tersenyum di wajah saudaramu ketika berjumpa dengannya. Akhrajahu Muslim. Dan ini menunjukkan betapa banyaknya yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan, yang dengannya kita dapat yakni memperoleh ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah Allah menjadikan semua kebaikan sedekah.
Mustahil kita dapat semuanya bersedekah, apalagi dalam jumlah besar. Karena itulah Allah berikan banyak pengganti sedekah. Segala macam bentuk kebaikan dianggap sedekah. Ya, dalam sebagian hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan tasbih subhanallah itu terhitung sedekah. Ya, kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Ya, antum mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Habis makan ucapkan alhamdulillah, diberi orang ucapkan alhamdulillah, itu semuanya adalah sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu tahlilatin sedekah. Segala macam ucapan antum la ilaha illallah, ya, adalah merupakan sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir yang antum ucapkan juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang berbuat perkara yang baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang orang daripada kemungkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan dalam kemaluan kalian itu terdapat padanya unsur sedekah. Ya, bahkan dalam kemaluan kalian itu terdapat padanya sedekah. Ketika itu bertanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, salah seorang kami melampiaskan syahwatnya, kemudian apakah akan inilah sedekah? Kata Nabi, bagaimana andai kata ditempatkan syahwatnya bukan pada tempat yang halal, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikian juga andai kata ditempatkan pada tempat yang halal. Ya, berhubungan dengan istri itu adalah merupakan sedekah. Ya, subhanallah. Kemudian ta'dilu baitan tsaini sedekah. Kalian berbuat adil antara dua orang, menghakimi atau memutuskan perkara antara dua orang berselisih juga sedekah. Tu'inur rajula fatahmil lahu 'ala dabbati sedekah. Kebantu seseorang membawakan barangnya, naikkan ke atas punggung untanya atau ke dalam mobilnya, sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Semua kalimat baik adalah sedekah. Bi kulli khatwatin tamshiha lis salati sadaqah. Setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Ada sesuatu yang sekiranya membahayakan orang jalan, apakah kaja, apakah kawat, paku, menyingkirkannya sedekah. Ya. Wa talaqatul wajhi sadaqah. Dan demikian juga yakni senyum di hadapan saudara kita adalah sedekah. Ini menunjukkan banyaknya perkara-perkara sedekah yang dapat diperbuat oleh seseorang, bukan hanya sekedar sedekah dengan harta. Nah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Akhrajahu Muslim. Nah. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah sallallahu, "Idza tabakhta maraqatan," jika engkau memasak makanan yang ada padanya kuah, fa aktsir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, seringlah berbagi kepada tetanggamu. Akhrajahu Muslim. Ini bagian daripada menyambung silaturahmi, menyambung kebaikan dengan sesama kaum muslimin. Di antaranya kalau punya makanan walaupun enggak banyak, apalagi makanan berkuah, perbanyak kuahnya. Berikan tetangga, masak bubur berikan tetangga, masak sop berikan tetangga, masak indomie berikan tetangga. Yang penting yang berkuah-kuah. Dan jangan menganggap ini kan kecil, ini kan remeh-temeh. Beri kepada tetangga. Sungguhnya berikan kepada tetangga akan menciptakan kecintaan. Kata Nabi, tahadu, salinglah akan memberi hadiah, tahabu, pasti akan muncul kecintaan. Apalagi dalam hal dakwah. Kadang-kadang kita bermasyarakat, sebagian orang sulit untuk berinteraksi, payah ngomong, ya dengan berbagai macam sebab, malu, sungkan. Ya, bagi orang seperti ini, caranya bagaimana? Enggak usah banyak bicara, suruh aja istri banyak-banyak bagi ke tetangga. Caranya seperti itu. Ya, ada makanan beri, ada ini beri. Inilah cara Islam untuk menciptakan antara kaum muslimin kecintaan satu sama lain. 2 menit lagi. Itu hadis baca. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata,
Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan daripada seorang muslim kesulitannya di dunia ini, Allah akan mudahkan kesulitannya kelak di hari kiamat. Allah akan mudahkan kesulitannya kelak di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan urusan bagi orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Sungguh Allah selalu membantu hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi, selama sang hamba membantu saudaranya. Akhrajahu Muslim. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita ikhwan rahimakumullah, ada orang yang memang dalam keadaan kepepet, kadang-kadang subhanallah. Ya. Ada orang datang ke kita mengatakan, "Tolonglah bantu kami terjerat hutang." Subhanallah. Sementara kadang-kadang kita enggak bisa membantu. Apalagi jumlahnya besar. Ya kan, kami besok ini istri kami mau dicabut, ya. Besok ini air kami mau dicabut, tolonglah bantu. Ya, berapa hutang Anda? Jumlah sekian. Kenapa bisa seperti ini? Iya, gara-gara terdesak minjam. Wallahi renten ini mufsidun, perusak. Pinjam uang dengan nama koperasi, wallahi ini menjerat. Terlambat satu hari bertambah, Subhanallah, ya. Maka kadang-kadang terpaksa kita katakan, ya, antum kesalahan antum fatal. Antum ini melanggar larang Allah SWT, dilarang meminjam berbunga, antum pinjam, terjepit. Kadang-kadang Allah pulang rumah takut. Kenapa? Ditunggu. Pulang balik tiap hari digedor rumahnya. Ya, kadang-kadang harus pindah, tidak pulang ke rumah, pergi ke sana, pergi kemari. Ini semuanya dampak daripada kesalahan. Maka orang-orang seperti ini, andai kata kita punya uang bisa membantu mereka, bantulah mereka. Terjepit, ya. Banyak hal ini terjadi, ikhwan rahimakumullah. Kadang-kadang ini membuat seseorang akhirnya nekat membunuh dan seterusnya. Ya. Yang penting siapa yang bisa membantu saudaranya semampunya, bantulah. Insya Allah Subhanahu wa taala akan bantu kesulitannya, ya, di dunia dan akhirat. Memudahkan seseorang, Allah akan mudahkan urusannya. Mempersulit seseorang, Allah akan persulit urusannya. Ya, dan Rasulullah mengatakan wallahu fi aunil abdi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba menolong hamba yang lain sebagai balasan yang setimpal. Subhanallah. Ini semua adalah hal yang berkat persahabatan, hubungan antara sama orang-orang beriman. Subhanallah. Ada saya pernah lihat YouTube seorang muslim, dia mengetes di negeri kafir. Dia jatuhkan dompet. Berkali-kali dompet itu diambil, uangnya diambil, dikembalikan dompetnya. Subhanallah, negeri kafir. Tapi di negeri Islam, ya, dia sengaja jatuhkan dompetnya, ambil, Pak, Bapak, dompet Bapak jatuh, dikembalikan. Berkali-kali dia jatuhkan dompetnya, sengaja dikembalikan sama orang-orang Islam di negeri kaum muslimin. Walaupun tidak kita katakan semua kaum muslimin seperti ini, ya. Walaupun tidak kita katakan semua orang kafir seperti itu, tetapi iman besar. Ada pernah seorang, ya, ikhwan, ya, teman kita jatuh dompetnya di sana, rumput. Dalamnya banyak uang dolar, ribuan dolar. Subhanallah, dalamnya berbagai macam, ya, ATM. Yang dapat ikhwan kita, dia udah pening kemana-mana, mau diblokir semua. Besok pagi ternyata, udah alhamdulillah diantar dompetnya, selesai perkara. Iman, ya. Kalau nggak ada iman, habis itu semua. Ya, tapi ingatlah, orang yang menzalimi saudaranya, pasti Allah akan berikan balasan kelak. Akan ada orang-orang menzaliminya. Wa kadzalika nuwalli dzalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah orang zalim akan dizalimi oleh orang zalim yang lain yang mungkin lebih zalim daripada dirinya sebagai balasan. Ya, ini semuanya adalah upaya agar kita dapat, yakni menjaga ukhuwah imaniyah, saling berbuat kebaikan satu sama lain. Dan inilah agama rahmat. Bagaimana pula ini dikatakan agama teroris? La haula wala quwwata illa billah. Demikian ikhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.